Kedaruratan penanggulangan B3 dan atau limbah B3 adalah suatu keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Memerlukan tindakan penanggulangan sesegera mungkin untuk meminimisasi terjadinya tingkat pencemaran dan atau kerusakan yang lebih parah. Sekarang saya ingin menyampaikan informasi tentang apa itu limbah B3. Nah, nanti masyarakat Karang Taruna harus tahu bahwa limbah B3 itu banyak macamnya. Nah, di sini contoh display-display yang sudah kami dapatkan dari lokasi lahan terkontaminasi di Indonesia ya. Ada beberapa jenis seperti ini. Slag aluminium ini kami temukan ini di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jadi masyarakat itu melakukan melakukan peleburan logam dari barang-barang bekas, termasuk barang elektronik. Jadi mereka pretelin, mereka ambil logam-logamnya, terus nanti mereka lebur menjadi logam lagi yang akan dijual lagi untuk barangkali bisa untuk onderdil mobil ya, logam-logamnya itu ataupun yang lainnya. Nah, ini ada lagi jenis slag timbal. Nih, slag timbal ini kami ambil dari Kabupaten Bogor di Cinangka. Masyarakat juga yang melakukan. Masyarakat melakukan peleburan aki bekas. Nah, hal-hal seperti ini masyarakat atau Karang Taruna di kawasan kelompok sasaran saya ini nanti akan saya sampaikan bahwa seperti apa jenis limbah B3 itu. Kalau kita lihat ya, memang jelek ya, karena ini namanya sampah industri ya sebenarnya ya, limbah industri. Nah, kalau ini ada di lokasi mereka, maka mereka pastikan bahwa ini harus dikelola. Caranya dengan melaporkan. Saya akan buat semacam alur pelaporan adanya lahan terkontaminasi di suatu wilayah oleh masyarakat. Jadi yang melaporkan itu masyarakat. Karena dia lihat ada seperti tumpukan limbah hitam, pekat, bahkan mungkin berbau, maka itu bisa dilaporkan oleh masyarakat. Nah, masyarakat kelompok sasaran saya nanti akan saya ingatkan bahwa mereka pun harus tahu bahwa di lokasi mereka itu harus bersih, nggak mau jadi tempat pembuangan limbah B3 ataupun sampah-sampah. Oke, nah lanjut nanti saya akan menyampaikan seperti apa caranya untuk menanggulangi dari kedaruratan itu. Kedaruratan yang disebabkan oleh mungkin jenis limbah ini salah satunya. Baik, terima kasih. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah B3 di masyarakat. Seiring dengan perkembangan ekonomi saat ini terdapat banyak kegiatan usaha yang berlokasi berdampingan dengan masyarakat, seperti kawasan industri Pulau Gadung yang di sekitarnya banyak masyarakat tinggal. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam mencegah dan melakukan penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Partisipasi ini dapat dilakukan salah satunya dengan membentuk tim kedaruratan pada level masyarakat. Tugas tim tersebut dapat dituangkan di dalam satu perencanaan penanggulangan kedaruratan di masyarakat. Berikut saya akan menjelaskan tentang pembentukan tim dan alur kedaruratan di masyarakat. Saya ambil caranya atau tata caranya dari Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3. Di dalamnya disampaikan bahwa yang pertama adalah menyusun tim kedaruratan di masyarakat. Nah, untuk penyusunan ini saya akan mengadakan pendekatan kepada masyarakat, menentukan orang-orangnya kira-kira. Saya akan berdiskusi dengan ketua RT, ketua RW, ataupun ketua Karang Taruna untuk memastikan orang-orang yang akan dimasukkan menjadi tim. Setelah itu penentuan infrastruktur. Infrastruktur ini adalah fasilitas ataupun hal-hal yang dibutuhkan
ketika sebuah tim bekerja. Nah, fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan penanggulangan kedaruratan termasuk peringatan dini yang bisa disiapkan di masyarakat. Selanjutnya, alur kedaruratan yang masyarakat bisa terlibat adalah dalam pelaksanaan geladi kedaruratan. Pelaksanaan geladi kedaruratan dengan melibatkan masyarakat ini wajib dilakukan oleh industri karena ada tingkatan kedaruratan yang telah disusun, yaitu apabila tingkatan kedaruratan tersebut dampaknya sudah terkena ke masyarakat. Hal selanjutnya dalam pembentukan tim ini yang harus diperhatikan adalah menentukan fungsi penanggulangan. Fungsi penanggulangan itu dapat ditentukan dengan tata cara penanggulangan secara utuh mulai dari diterimanya laporan awal ya, sampai dengan kedaruratan tersebut selesai. Di sini nanti ada yang namanya mekanisme, baik itu mekanisme pelaporan awal masyarakat yang nanti saya ada leaflet tentang ini, bahwa masyarakat juga berkewajiban ikut serta memberikan atau memberikan pengaduan kepada pemerintah setempat, bahkan mungkin langsung ke pemerintah pusat tentang kedaruratan yang terjadi di lingkungannya. Kemudian, bagaimana alur komunikasi kedaruratan dengan melibatkan masyarakat? Ini alurnya dimulai dari adanya pelaporan dari masyarakat terkait kejadian kedaruratan ataupun dugaan lahan terkontaminasi limbah B3 di lingkungannya. Laporan tersebut diterima oleh petugas, seterusnya divalidasi, lalu disampaikan kepada koordinator penanggulangan kedaruratan. Koordinator nanti akan menugaskan tim ya, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi dalam penanggulangan kedaruratan itu yang pertama dilakukan adalah komunikasikan dengan masyarakat sekitar. Bagaimana kejadian itu dan apa dampaknya, sehingga masyarakat harus berhati-hati untuk tidak mendekati lokasi kejadian. Di samping itu ada pelaporan selanjutnya itu disampaikan kepada pemerintah kabupaten, kota atau provinsi setempat, bahkan langsung dilaporkan ke pemerintah pusat juga boleh, tapi mungkin dilihat dari jenis kejadiannya. Kalau hanya kejadian kecil barangkali tidak perlu dilaporkan ke pusat, namun ke pemerintah kabupaten kota setempat saja. Setelah disinilah dijelaskan, diperlihatkan bahwa masyarakat berperan menyebarluaskan informasi dan menjaga penyebaran dari dampak yang lebih luas. Masyarakat juga harus ikut serta melaporkan ke pihak yang berwenang untuk dilakukan tindakan segera oleh pihak yang berwenang tersebut. Untuk menanggulangi kedaruratan dapat digunakan berbagai alat atau fasilitas, di antaranya alat pelindung diri atau APD. APD ini ya, alat pelindung diri juga yang ini tadi, ini adalah untuk melindungi penanggulang orang yang akan menanggulangi kedaruratan. Nah, masyarakat juga harus paham bahwa alat APD ini juga berbeda-beda tergantung dari penanggulangan yang dilakukan. Kalau bakar dia harus yang anti api. Begitu juga dengan maskernya juga harus berbeda. Ini tidak biasa. Kalau masker biasa kan hanya sebatas menutup mulut saja. Tapi ini untuk menghindari asap dan hal-hal lain pada saat kejadian. Nah, ini untuk yang APD yang bahan kimia juga seperti itu. Kalau umpamanya yang tercemar atau kedaruratan yang terjadi itu akibat bahan kimia, maka perlindungan lainnya perlu, seperti tambahan untuk sarung tangan sesuai dengan parameter kimia yang
cemar atau darurat. Dalam melakukan penanggulangan juga dapat digunakan alat-alat lainnya untuk mengidentifikasi kontaminasi atau pencemaran yang terdapat di lingkungan, seperti pH meter, gas detektor, XRF, rem scan, dan oil boom apabila kedaruratan tersebut disebabkan oleh sludge minyak di perairan. Sekarang saya mau memperkenalkan yang namanya alat rem scan, ya. Ini khusus untuk mendeteksi TPH atau total petroleum hidrokarbon. Ini parameter untuk apabila pencemarannya itu minyak. Jadi TPH itu adalah parameter untuk kita mengukur minyak. Jadi nanti kita bisa pakai, ya, di lokasi yang lahan terkontaminasinya itu memang dari sludge minyak biasanya. Baik, itu. Oke. Kita akan melihat salah satu alat untuk menentukan tanah terkontaminasi. Ini namanya alat XRF, ya. XRF ini dipakai apabila kedaruratan itu sudah mengkontaminasi limbah, dan limbahnya itu kita bisa uji secara cepat untuk logam-logam beratnya pakai alat ini, namanya XRF, ya. Dan ini sensitivitasnya tergantung kepada parameter logam yang kita ukur di lingkungan. Oke, udah dulu. Juga alat yang kita persiapkan itu drone. Nah, ini biasa dipakai, ya, di masyarakat pun sekarang malah ada yang punya, ya. Tapi ini kita siapkan untuk melihat luasan dari lahan terkontaminasi. Nah, kalau untuk terjadi kedaruratan pun bisa, karena memastikan bahwa lahan terdampak dari kedaruratan itu bisa di-capture oleh dengan memakai rem scan, drone. Ya, kita punya seperti ini, ada 3 ini. Nah, video tadi, alat-alat tadi itu saya ingin memperkenalkan nanti kepada masyarakat sekitar kelompok sasaran saya di sekitar kawasan Pulau Gadung, untuk memastikan bahwa mereka juga tahu apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, maupun industri lakukan. Jadi nanti mereka pun menjadi yang namanya monitor terhadap apa yang bisa dilakukan oleh industri. Ini semuanya untuk menjaga agar dampak itu bisa diminimisasi di masyarakat. Jadi masyarakat tidak terkena secara langsung. Dengan mempelajari pencegahan dan penanganan kedaruratan, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, serta membentuk tim organisasi penanggulangan kedaruratan, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih waspada terhadap potensi kedaruratan di wilayah, serta dapat turut berpartisipasi dalam penanganan kedaruratan, pengelolaan limbah B3, serta menurunkan tingkat risiko yang terjadi akibat kedaruratan tersebut. Terima kasih.